Bayangkan seorang pria begitu berbahaya hingga dijatuhi hukuman penjara selama 450 tahun. Seorang individu yang sangat manipulatif, licik, dan menjadi ancaman besar bukan hanya bagi dunia luar, tapi juga bagi siapapun di balik jeruji inilah. Kisah Nico Jenkins, salah satu narapidana paling menakutkan yang pernah ada. Beberapa tahun lalu, Nico viral di internet karena penampilannya yang mengintimidasi. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang menatapnya bisa menjadi korban berikutnya. Tapi seberapa benarkah cerita itu? Dan tindakan gila, apa yang membuatnya dikurung selama hampir setengah milenium? Jika kamu suka kisah-kisah kriminal paling ekstrem seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita mengerikan lainnya hanya di Langkah Misteri Dunia. Sejak masih sangat kecil, hidup Nico Jenkins sudah dipenuhi dengan penderitaan dan kekacauan. Ia tumbuh besar dalam lingkungan yang keras dan penuh kekerasan, menjadi saksi sekaligus korban dari berbagai pengalaman traumatis yang membekas sepanjang hidupnya. Bila kamu menelusuri garis keturunannya, kamu akan menemukan fakta mengejutkan. Keluarga besar Nico dikenal sebagai sumber teror di kota Omaha selama beberapa generasi. 7 anggota keluarga terdekatnya, termasuk ibunya, ayahnya, 3 saudari kandung, pamannya, dan bahkan sepupunya semuanya memiliki catatan kriminal. Mereka bukan hanya pernah melanggar hukum, tapi benar-benar menjalani hidup dalam dunia kejahatan. Namun, di antara semua itu, Nico lah yang dianggap paling brutal, paling berbahaya, dan paling tidak terkendali. Masa kecilnya bukan hanya sulit, itu adalah awal dari spiral kehancuran. Ia bolak-balik keluar masuk pusat rehabilitasi remaja dan rumah sakit jiwa, seolah tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk menjalani hidup yang normal. Pada usia baru 7 tahun, Nico sudah membawa pistol berisi peluru ke sekolah dasar. Tindakan ekstrem yang mencerminkan betapa rusaknya kondisi mental dan emosionalnya sejak dini. Ketika beranjak usia 11, ia berhenti sekolah secara permanen. Perilakunya semakin tak terkendali, hingga akhirnya dikeluarkan dari panti asuhan karena terlalu sering terlibat dalam perkelahian dengan anak-anak lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, di usia 13 tahun, saat anak-anak lain mungkin baru belajar memotong apel di dapur, Nico justru sudah pernah menikam seseorang. Sebuah tanda peringatan besar yang tampaknya diabaikan oleh sistem. Keterlibatannya dalam dunia geng pun dimulai sejak usia sangat muda. Lingkungan dan keluarga yang penuh kekerasan membuatnya dengan cepat terseret dalam jaringan kriminal. Pada tahun 2003, saat baru berusia 15 tahun, Nico dijatuhi hukuman penjara karena 2 kasus perampokan bersenjata yang ia lakukan dengan berani dan brutal. Namun kehidupan di balik jeruji tak membuatnya jera. Justru, ia terus menimbulkan kekacauan di dalam penjara. Nico beberapa kali menyerang petugas dan bahkan memicu kerusuhan. Tapi alih-alih menambah masa hukumannya, pengadilan justru mengambil keputusan fatal. Kedua pelanggaran tersebut dijalankan secara bersamaan, bukan berturut-turut. Akibatnya, ia tidak mendapatkan tambahan masa hukuman, dan hanya menjalani total 10,5 tahun penjara, padahal jelas-jelas ia terus menjadi ancaman. Bahkan di dalam sistem penahanan itu sendiri, tahun-tahun 2013 menjadi titik balik, bukan untuk pertobatan, melainkan untuk awal dari rentetan pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh Nico Jenkins. Setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade di balik jeruji, ia akhirnya dibebaskan. Tapi kebebasan itu bukannya membuatnya berubah atau menyesali perbuatannya. Justru sebaliknya, hanya 11 hari setelah keluar dari penjara, Nico langsung menunjukkan bahwa ia adalah ancaman nyata bagi siapapun yang ada di dekatnya. Dalam aksinya yang pertama, Nico secara brutal menembak mati 2 orang secara acak, Juan Pena dan Jorge Ruiz. Ia tidak melakukannya sendirian. Yang mengerikan adalah, ia melibatkan anggota keluarganya sendiri, yaitu sepupunya dan adik perempuannya, dalam rencana pembunuhan ini. Mereka memancing kedua korban ke sebuah lokasi yang telah ditentukan, lalu dengan dingin menembak kepala mereka dari jarak dekat. Setelah keduanya tewas di tempat, mereka mengambil dompet korban, menjadikan peristiwa itu sebagai gabungan antara eksekusi dan perampokan berdarah. Namun, horor belum berhenti di sana. 8 hari setelah pembunuhan pertama, Nico kembali membunuh. Korbannya kali ini adalah Curtis Branford, yang ternyata merupakan teman satu selnya dulu di penjara. Apa yang membuat pembunuhan ini semakin mencengangkan adalah kenyataan bahwa sehari sebelum Curtis dibunuh, ia dan Nico sempat berfoto bersama seolah tidak ada ketegangan apapun di antara mereka. Tapi ternyata, di balik senyuman foto itu,
tersembunyi rencana pembunuhan yang dingin dan keji. Motifnya sangat personal. Adik perempuan Nico meyakini bahwa teman-teman Curtis bertanggung jawab atas insiden penembakan yang terjadi di rumah mereka 6 bulan sebelumnya. Maka, mereka menyusun rencana jebakan, berpura-pura mengajak Curtis melakukan aksi perampokan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah menjeratnya dalam perangkap maut. Begitu Curtis muncul di lokasi, ia langsung menjadi korban dari eksekusi terencana itu. Tidak lama berselang, beberapa hari kemudian, Nico kembali menjalankan aksinya. Kali ini korbannya adalah seorang wanita tak bersalah. Ia menghentikan sebuah SUV secara acak di jalan, lalu menembak pengemudinya 4 kali tanpa ampun. Korban adalah Andrea Kruger, seorang ibu dari 3 anak, dan lagi-lagi, keluarga Nico turut andil dalam aksi pembunuhan ini. Pamannya, Warren Levering, ikut membantu dalam eksekusi tersebut. Yang lebih mengejutkan, ibunya sendiri, Lori Jenkins, juga memiliki peran dalam rangkaian kejahatan ini. Ia diketahui membelikan amunisi untuk Nico, dan bahkan mengetahui semua aksi kejam yang dilakukan putranya, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Akhirnya, keberuntungan Nico habis. Ia ditangkap bukan karena pembunuhan, melainkan karena kasus ancaman yang tidak ada kaitannya langsung dengan kejahatan-kejahatan tersebut. Namun saat penyidik mulai merangkai semua bukti, mereka menyadari bahwa semua jejak mengarah ke satu nama. Nico Jenkins. DNA-nya ditemukan di lokasi pembunuhan. Senjata yang digunakan cocok dengan bukti forensik, dan ia sendiri akhirnya mengakui semuanya. Tapi penangkapan itu bukanlah akhir dari horor. Dalam sebuah sesi interogasi yang berlangsung selama 8 jam penuh, Nico mengaku bahwa keempat pembunuhan itu adalah persembahan kepada Apophis, dewa ular dalam mitologi Mesir kuno. Ia bahkan mengklaim bahwa sang dewa berbicara langsung kepadanya dan memerintahkannya melakukan semua itu. Pengadilan hendak menjatuhkan hukuman mati. Tapi di dalam penjara, Nico justru semakin gila mengukir kata SATAN di dahinya dengan silet, membelah lidahnya menjadi 2 seperti ular, bahkan menghancurkan alat kelaminnya dengan lencana petugas agar menyerupai ular. Semua ini membuat banyak orang mempertanyakan kewarasannya. Hakim pun bertanya kepada kepala penjara, bagaimana mungkin seseorang yang diawasi 23 jam per hari, dicek setiap 15 menit, dan dikurung dalam sel isolasi, bisa mendapatkan silet. Kepala penjara hanya menjawab, saya tidak tahu. Bahkan dalam satu kesempatan, Nico berhasil menyelundupkan dan menelan 1 set kunci borgol. Melihat sejarah hidup, keluarga, dan perbuatannya, banyak orang mengira sistem hukum dan kesehatan mental telah gagal total. Tapi faktanya mengejutkan. Setelah diperiksa oleh banyak psikiater negara, mereka semua menyimpulkan bahwa Nico hanya berpura-pura gila. Meski perilakunya sadis, mereka yakin Nico sangat cerdas dan tahu bahwa dengan berpura-pura gila, dia bisa lolos dari hukuman mati dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Hal ini membuat kasusnya tertunda dan sempat muncul kemungkinan dia akan lolos dari eksekusi. Namun pada Mei tahun 2017, 3 hakim secara bulat sepakat hukuman mati layak dijatuhkan untuk keempat kasus pembunuhan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menyebar teror, Nico Jenkins menerima hukuman setimpal. Tapi meski tanpa hukuman mati, dia tetap harus menjalani 450 tahun penjara. Apa pendapatmu tentang kisah kelam Nico Jenkins? Tulis komentarmu di bawah, dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita paling mengerikan lainnya di kanal ini.